ada yang ada selainmu, yang selalu menjagaku, meski kadang tinggalkanmu. Aku hanyalah manusia yang mencari jalanmu, yang pasti kembali padamu. Itu bayi saya, Dok. Iya, itu bayi kamu. Sekarang siapa coba yang harusnya malu di sini? Apa aku masih punya kesempatan untuk memiliki hati dan cinta kamu, Amira? Lo cuma bisa gunain bakat yang lo punya itu. Niruin suara orang. Hah? Maksud lo? Gue harus niruin suara siapa? Temuin aku. Sekarang aku ada di taman, di Jalan Boulevard. Amira, kamu kenapa sih? Aku akan tetap nunggu kamu sampai kamu datang, Amira. Reza, Amira. tolongin aku, Zah. Faye, kamu nggak apa-apa kan? Masya Allah. Wah, tiba-tiba perutnya sakit. Dia lagi hamil. Iya, Bu. Sekarang kita lagi nyari rumah sakit yang paling dekat di sini, tapi kita nggak tahu rumah sakitnya di sebelah mana. Oke, saya bisa bantu dia. Kebetulan saya dokter. Tunggu sebentar ya. Alhamdulillah. Faye, ada dokter Faye. Sebentar kamu makan itu, Bang. Kamu sabar ya. Sialan. Dia dokter beneran lagi. Sialan banget sih itu dokter. Kenapa pakai sini segala? Bisa rusak nih rencana gua. Bisa berantakan nih kayak gini. Lagi. Iya, Faye. Sabar, Faye. Sebentar kita akan ke rumah sakit. Kamu mungkin bakal diperiksa. Dia ke mobil. Tolong bantu saya. Pelan-pelan, sabar ya. Sabar ya, Bu ya. Sabar ya. Iya. Sakit, Zah. Iya, Pampas. Aduh. Ya, sabar ya, Bu ya. Sabar ya. Sabar. Iya. Iya. Saya periksa dulu perutnya ya, Bu ya. Dokter! Dokter, nggak apa-apa? Ya, bro. Bro, gua lagi ada masalah nih. Hah? Masalah? Bro, tolong lakukan sesuatu buat gue, bro. Apa aja. Yang penting bisa menyelamatkan keadaan, bro. Ya. Oke. Dia sepertinya ketakutan akan kehilangan janin di dalam kandungannya. Jadi dia tidak terkontrol seperti ini. Tidak apa-apa. Ini gara-gara dia. Dia udah dorong aku sampai jatuh terus nendang perut aku. Itu gara-gara perempuan itu, Dok. Aku nggak mau kehilangan bayiku. Aduh, sakit. Dok, terus harus gimana nih, Dok? Tidak apa-apa. Dia harus ditenangkan dahulu. Saya akan coba berikan obat penenang dengan dosis yang lebih kecil. Anda suaminya?
sakit banget. Sakit banget perut aku. Fik, kamu tenang, Fik. Tolong pegang kakinya ya, kuat-kuat ya. Lepas. Lepas. Aku nggak mau disuntik, lepas. Iya, lepasin. Aku nggak mau disuntik. Aku nggak mau disuntik, lepas. Sabar, ini buat kesembuhan kamu. Tenang ya Bu ya, sabar ya. Ini tidak akan membahayakan janinnya. Amira! 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 Amira, kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa sih. Sial. Si veteran overacting. Lihat sekarang, Faye. Reza jadi perhatian lagi sama Amira. Udah banget sih lo, Faye. Luki. Mana si Luki? Kenapa dia belum datang lagi? Kasihan, Faye. Fik, Kasihan, Faye. Lepas sembuhan kamu, Faye. Coba tenang dulu sebentar ya. Tenang ya Bu ya. tunggu Andre. Gue bakalan nyelamatin lo. Tunggu. Fik! Tolong pegang kuat-kuat ya. Celaka gue sekarang. Mana sih Andre? Lakuin sesuatu dong buat gue. Maaf, kami membawa perintah dari rumah sakit untuk membawa pasien. Hei, cepet-cepet! Fik, sabar kamu, Fik ya. Fik. Iya, pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Fik, kamu sabar, Fik. Tenang aja. Dok, terima kasih banyak ya. Tapi saya harus dampingin dia. Oh iya, silakan. Saya juga, Dok. Terima kasih. Iya, iya. Maaf, kalau boleh tahu, Anda dari rumah sakit mana ya? Bu, pasien ini harus segera diselamatkan. Saya harus buru-buru. Sebentar, Anda dokternya kan? Iya. Maaf kalau saya ikut campur. Sepertinya dia hanya shock dan hipersensitif terhadap kepercayaan dirinya akan kehilangan janinnya. Atau Anda bisa memeriksa plasentanya yang kemungkinan terlepas karena terbentur. Karena ibu ini bilang dia tertendang perutnya tadi. Anda mengerti maksud saya kan, Dok? Anda nggak perlu mengajarkan saya, dokter. Saya tahu persis apa yang saya harus lakukan untuk pasien saya. Permisi. Panas banget ya. Jadi aus sih. Sandra. Bu Sandra. Bu Yasmin? Ada apa kok malam-malam sendirian di sini? Bu Sandra lagi mikirin apa? Kok wajahnya cemas sekali kayak gitu? Saya sedang menunggu Amira pulang. Tadi saya lihat dia pergi dari rumah. Sampai sekarang belum juga pulang. Sendirian? Mau kemana dia malam-malam begini? Itulah yang bikin saya cemas, Bu Yasmin. Saya juga nggak tahu dia pergi kemana. Saya jadi khawatir dan takut. Bu Sandra, jangan mikir yang enggak-enggak. Amira itu bukan perempuan sembarangan.
Dia bukan tipe anak gadis yang suka bikin bingung orang tua. Tenang aja. Nanti sebentar lagi juga pulang kok dia. Kamu tanya, Fe. Zah, usir dia, Zah. Aku gak bisa tenang kalau dia belum pergi dari sini. Dia pengen bunuh bayi aku, Zah. Dia gak suka ngeliat bayi dalam perut aku, Zah. Usir dia. Reza, kau percaya sama aku kan, Zah? Aku gak ngelakuin apa-apa sama Faye, Zah. Kau percaya kan, Zah? Pembohong! Pergi kamu dari sini! Amira, tolong kamu ngerti keadaan ini dong. Lebih baik kamu sekarang pulang ya. Biar aku urus, Fe. Fe, kamu tenang ya, Fe. Reza, cepet Pak, cepet Pak. Reza! Sepertinya ada sesuatu yang memicu emosinya, Pak. Dan hal ini sangat berdampak buruk bagi si janin. Amira, aku harap kamu benar-benar nggak melakukannya sama Fe. Bersihkanlah jiwaku. Bersihkanlah jiwaku. Mana lagi si Luki? Kali ini lo selamat, bro. Tapi resikonya itu makin bertambah. Terlalu banyak pemain yang terlibat dalam drama percintaan lo itu. Salah satunya adalah dokter beneran itu. Lo nggak bisa nyelesain itu sendirian, bro. Dan gua cuman bilang sama lo, hati-hati. Oke, makasih ya. Makasih. Terus Amira kemana? Apa dia ikut masuk dalam juga? Enggak. Dia ditinggal sendirian di luar sama Reza. Amira? Kamu ngapain ada di sini, Dre? Amira, kamu nggak lupa kan kalau dokter yang ada di rumah sakit itu kan teman aku. Jadinya dia yang ngabarin aku soal semuanya ini. Kamu kenapa, Amira? Kenapa mereka ninggalin kamu di sini? Aku nggak nyangka, Dre. Aku nggak nyangka kalau Faye nuduh aku mau bunuh bayinya. Emangnya aku sejahat itu apa? Udahlah, Amira. Kamu nggak usah mikirin hal itu. Yang penting sekarang kan, aku percaya sama kamu kalau kamu itu nggak ngelakuin hal itu, ya kan? Udah, lebih baik kita pulang sekarang ya. Sabar ya, sabar. Aduh, sakit. Suster, kamu tolong beri dia suntikan ya. Baik, Dok. Aduh, apa-apaan lagi nih suster palsu? Dia mau suntik gue lagi. Gawat. Bisa-bisa jadi mau praktek nih. Oh ya, Pak Reza, ada yang harus saya bicarakan dengan Anda di luar. Iya, Dok. Fe, kamu tenang ya. Gimana, Dok? Apa janinnya baik-baik aja? Pak Reza tenang aja. Pokoknya saya pasti akan mengusahakan yang terbaik. Yang penting sekarang Faye harus dirawat inap di sini, Pak. Ya karena resiko guguran bayinya itu sangat tinggi. Dan pastinya Pak Reza nggak mau dong kalau sampai bayinya keguguran hanya karena ibunya merasa stres. Apa kandungannya benar-benar terluka, Dok? Ya untuk saat ini yang jelas kondisinya sangat rentan, Pak. Ini disebabkan ya seperti saya bilang tadi. Ibunya itu merasa sangat stres. Sepertinya ada sesuatu yang memicu emosinya, Pak. Dan hal ini sangat berdampak buruk bagi si janin. Amira, aku harap kamu benar-benar nggak melakukannya sama Faye.
Halo? Halo, Van. Gue sekarang ada di rumah sakit, Van. Gue butuh lo sekarang. Ada apa, Zah? Van, tiba-tiba perutnya sakit. Dari kata dokter, dia lagi stres dan janinnya dalam bahaya. Lu tenang dulu, Zah. Sekarang gue kesana, oke? Oke, makasih ya, Van. Lu tunggu gue di sana ya. Oke, bye-bye. Makasih, Andre. Itu yang paling gak aku suka ya dari kamu. Amira, aku kan udah pernah bilang sama kamu. Tolong kamu jangan tunjukin wajah sedih kamu sama aku ya. Aku paling gak suka. Andre, kamu ngerti keadaan aku sekarang kan? Gimana aku nggak sedih? Kamu tahu kan, Andre? Kayaknya Reza itu percaya sama omongannya Faye. Reza kayaknya percaya kalau aku bener-bener mau nyelakain bayi yang ada dalam kandungannya Faye. Aku nggak mungkin ngelakuin itu, Andre. Kamu percaya sama aku kan? Amira, berapa ribu kali aku harus bilang sama kamu. Aku percaya sama kamu, Amira. Tapi satu yang nggak aku percaya dari kamu, Amira. Ngapain sih kamu malam-malam gitu ada di taman bersama Faye dan Reza? Hah? Maaf, Amira. Aku tahu semua ini karena Reza telepon aku. Aku nyesel banget, Andre. Aku nyesel banget sama semua kejadian hari ini. Kamu harus tahu, Andre, kayaknya Faye sengaja. Aku harus kelihatan buruk di depan Reza. Dan aku nggak tahu Faye itu beneran perutnya sakit apa enggak. Soalnya kejadiannya bener-bener aneh dan nggak masuk akal banget, Andre. Ya udah, aku sekarang masuk ya. Dan makasih banget, Andre, hari ini kamu mau nemenin aku dan kamu udah tolongin aku. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yes. Sejauh ini rencana gue berjalan lancar. Meskipun ada masalah kecil tadi, tapi semuanya udah berakhir seperti yang gue mau. Sekarang tinggal jalanin rencana selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu tuh dari mana sih, Ra? Amira jawab, jangan diem aja. Jawab sama kamu, sayang. Aku habis ketemu sama Reza, Bu. Ngapain? Kamu pasti ketemu sama Reza, terus di sana ada Faye, ya kan? Ra, seharusnya sekarang ini kamu tuh bisa memahami kondisinya Faye. Faye dalam keadaan tidak stabil karena kehamilannya. Jadi Reza harus terus-menerus menemani Faye untuk memastikan kondisi dia dan bayinya tuh baik-baik saja. Jadi kalau kamu janjian ketemu dengan Reza, Faye pasti akan tahu. Bu, tadinya aku juga nggak mau ketemu Reza, Bu. Tapi Reza nelponin aku terus. Dan dia bilang ini masalah penting. Dia harus ketemu sama aku. Aku juga nggak tahu, Bu, kalau ternyata di sana ada Faye. Aku juga nggak nyangka kalau di sana Faye tiba-tiba marah-marah sama aku. Sampai-sampai Dia kenapa? Ada apa sama Faye? perut Faye sakit, Bu. Tapi sekarang Faye udah dibawa ke rumah sakit sama Reza. Astagfirullahaladzim. Yang ini nih Bu Yasmin yang saya khawatir. Karena cinta mereka berdua, seseorang jadi korban, ini yang saya takut. Aduh, sabar, Bu, sabar. Tenang dulu. Yang pasti kan Faye-nya sudah dibawa ke rumah sakit. Dan Reza juga ada di sana kok. Sebaiknya jangan sujon dulu ya. Bu Sandra, kita sebaiknya sekarang sama-sama berdoa aja. Supaya Faye dan si jabang bayinya baik-baik aja. Dan biarin Amira istirahat dulu ya, Bu. Kasihan dia juga kan capek. Amira, masuk kamar, Gi. Istirahat dulu. Sana. Makasih, Tante. Bu,
Aku ke dalam dulu ya, Bu. Maafin aku. Bu Sandra, sebaiknya kita jangan melimpahkan kesalahan ini semua pada Amira. Kita juga kan harus ngerti perasaan dia, Bu. Atau sebaiknya sekarang ini kita sama-sama istirahat dulu aja ya. Biar masalah ini kita bahas lagi besok. Ya, Bu? Tangan kamu kenapa itu? Bersihkanlah jiwaku. Bersihkanlah jiwaku. Reza! Van, lo akhirnya datang juga lo. Aneh. Sejak kapan taruh rumah sakit di sini? Kok gue baru tahu sih? Anyway, gimana keadaan Faye? Kenapa dia masih masuk rumah sakit? Tadi gue mau ketemu sama Amira di Jalan Boulevard. Tapi Faye ngikutin gue. Dan dia marah banget sampai dia nyerang Amira. Tapi gue nggak tahu kejadiannya gimana. Tiba-tiba Faye teriak karena perutnya sakit. Masya Allah. Lo tenang aja dulu ya, Zah. Paling enggak, sekarang Faye udah ditangani sama dokter. Tapi kalau gue boleh tahu, ngapain lo mau nemuin Amira? Dia nelfon gue. Dia minta gue nemuin dia. Katanya sih ada hal yang mesti diomongin. Ya, dia nelfon sambil nangis-nangis. Ya gue pasti datang lah. Sus, gimana keadaannya? Tadi kami udah kasih obat penenang buat pasien dan sekarang dia sedang istirahat. Untuk sementara waktu ini saya minta pasien jangan diganggu dulu ya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menunggu pasien sampai pulih, sebaiknya menunggu aja di tempat yang sudah kami sediakan. Oke, Sus, makasih ya. Permisi. Yuk, Zah. Kayaknya lo perlu istirahat juga deh. Amira? Tangan kamu kenapa itu? Oh, ini kejepit pintu, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Amira, selamat pagi. Andre, kelihatannya Amira tuh lagi ada masalah deh. Kamu tahu nggak masalah dia apa? Tahu, Tante? Ya udah, kalau gitu silakan masuk. Yuk. Kok sepi sih? Nggak ada orang ya? Emangnya nggak ada yang jenguk Faye apa? Mana sih ini orang-orang? Bangun. Kalian ini gimana sih? Udah jam segini masih molor? Hah? Kalian tahu nggak sih? Pak Reza sama temannya ini masih ada di sini. Masih molor kayak gini, ayo cepat-cepat kerja lagi. Ayo. Bangun. Ini gimana sih jam segini masih molor, hah? Kalian tahu kalau Raisa sama temannya ini masih ada di sini, hah? Emangnya mereka masih pada di sini ya, Mas? Kamu ini gimana sih, hah? Makanya ayo kalian kerja. Jangan sampai mereka itu curiga sama rumah sakit ini ya. Mumpung mereka itu masih tidur, kalian kerja sekarang. Ayo kerja. Kamu cek
ke kamarnya Faye. Mumpung mereka masih tidur. Lihat, apa Faye itu benar-benar tidur apa enggak. Jangan sampai mereka curiga sama Faye. Ayo buruan. Iya. Ini lagi. Mbak. Apaan sih? Mbak tuh tidurnya yang bener dong. Pacar Mbak tuh ada di sini. Reza masih di sini. Kurang kerjaan aja sih. Aduh. Ayo cepet. Zah, bangun Zah. Udah pagi nih. Udah jam segini? Faye udah sadar belum ya? Kita cek aja yuk. Yuk. Sus, gimana keadaannya? Pasien sekarang sih baik-baik aja, tapi dia masih butuh istirahat ya. Alhamdulillah. Makasih, Sus. Iya. Bro, gue pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa, lo langsung telepon gue ya. Makasih ya. Oke. Tante, sejauh itu yang aku tahu soal ceritanya, kalau Faye itu menuduh Amira yang nendang perutnya. Nggak mungkin. Nggak mungkin Amira melakukan perbuatan serendah itu. Terpikir aja nggak kok sama dia. Kok sembarangan banget nuduh Amira kayak gitu? Saya juga nggak percaya Amira melakukan hal itu. Itu pasti dilebih-lebihkan sama Faye. Iya, awalnya juga Andre juga nggak percaya sih Tante. Tapi kenyataannya sekarang Faye itu ada di rumah sakit. Bu Sandra, kalau sampai Reza percaya hal ini, itu berarti dia bodoh sekali. Ibu mendingan telepon dia deh, peringatkan dia. Tante tunggu ya. Tante, kalau menurut aku ya Tante, daripada kita ngeributin apa Amira itu benar-benar nendang perutnya Faye atau enggak, lebih baik kita kasih tahu aja Amira supaya dia tidak menemui Reza lagi. Karena menurut aku juga ya Tante, Faye itu berbuat wajar kok. Karena Faye itu cemburu. Pacarnya itu menemui mantan pacarnya secara diam-diam. Kamu betul juga, Andre. Kamu mau nggak kalau kamu yang coba nasehatin Amira? Karena Tante sudah coba berkali-kali, tapi Amira nggak mau dengar. Kamu mau kan? Dengan senang hati, Tante. Insya Allah saya akan memberitahu Amira soal ini. Zah, gimana kalau kamu nikahin aku aja? Amira, Mau ngapain lagi sih kamu kesini? Amira, aku datang ke sini. Aku pengen ngasih bunga ini sama kamu, Amira. Ini. Maaf, Dre. Mulai sekarang, aku nggak bisa nerima semua kebaikan kamu. Aku nggak sanggup, Dre. Aku nggak sanggup untuk ngebales semua kebaikan yang udah kamu kasih buat aku. Yang ada, kamu malah ikut sama masalah-masalahku yang rumit. Udah cukup.
Udah cukup aku bikin orang lain sengsara. Amira, sekarang bunga ini punya kamu. Terserah kamu pengen buang atau enggak. Zah, Fe, kamu udah sadar? Kamu kurang tidur ya sayang? Nggak apa-apa kok. Kamu nggak usah khawatirin aku. Harus aku khawatir sama kamu. Kamu benar udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa Zah. Untung aja aku langsung dibawa ke sini. Kalau enggak, kita bakal kehilangan bayi kita. Maafin aku ya, Fe. Aku udah salah selama ini sama kamu. Tapi aku janji sama kamu, aku akan ngejagain kamu dan bayi kita. Zah, gimana kalau kamu nikahin aku aja? Nikah, Fe? Iya. Ya gimana pun juga kan ini anak kamu. Sampai mati pun juga kamu akan jadi ayahnya. Ya kenapa kamu nggak nikahin aku secara resmi aja? Dengan begitu kan nggak ada lagi yang aku khawatirin. Kenapa Zah? Kok kamu diem sih? Kamu nggak mau nikahin aku ya? Atau jangan-jangan kamu juga nggak mau bayi ini lahir? Iya kan? Bukan gitu, Fe. Aku pengen banget kamu ngelahirin bayi kita. Aku pengen jadi ayah dari bayi kamu. Aku akan menikah sama kamu. Makasih ya, Zah. Woi, ngagetin aja sih lo. Lo habis ngapain? Bro, gue cuma pengen ketemu sama Faye. Tapi ternyata Reza masih sini. Ngapain sih Reza masih lama-lama di sini? Dia ada di sini karena dia merasa bersalah sama Faye. Gua rasa sih kayaknya dia nggak bakalan pergi. Masa sih? Aduh, padahal gue pengen ngobrol penting sama si Faye. Lo sebenarnya pengen ketemu sama Faye atau cuman pengen dia pergi? Gue sih sebenarnya cuma pengen ngomong sama si Faye. Tapi emang rencana lo apaan? Kalau gitu biar gue yang beresin semuanya. Oke? Sekarang lo ikut gue. Yuk. Sus, buat apa kursi roda itu? Maaf mas, tapi pasien ini harus check up lagi. Saya mau dibawa kemana, suster? Ruang periksa ibu. Boleh saya temenin? Maaf mas, sebaiknya Anda tunggu di sini saja. Mungkin nggak akan lama kok. Permisi. Kalian bisa jelaskan ke saya, kenapa saya dibawa ke sini? Maaf bu, saya tinggal dulu. Permisi. Heh, dokter palsu. Kenapa saya dibawa ke sini? Hai, Faye. Oh, Andre. Kenapa mesti pakai cara ini sih ketemunya?
Fei. Apa kabar, Fei? Fei, gue nggak punya cara lain buat nemuin lo. Oke? Fei, kan gue udah pernah bilang sama lo, Fei. Kalau lo nyakitin Amira lagi, gue bakal bikin hidup lo nggak tenang, Fei. Gue bakal bikin hidup lo tambah menderita, Fei. Kan gue udah sering ingetin lo, Fei, tentang aturan permainan ini, ya kan? Amira nggak boleh disakitin secara fisik. Iya, gue ngerti. Oke. Dan sekarang gue punya tugas baru buat lo, Fei. Gue akuin, sekarang Reza sudah menaruh simpati sama lo. Dan kerja lo bagus dalam hal ini, Fei. Nah, untuk tugas barunya, lo harus bikin acara selamatan bayi lo di rumah lo, Fei. Loh, Andre, tapi kan kandungan gue ini baru beberapa minggu. Dan gak mungkin dong kalau misalnya... Fei. Nggak. Lo harus adain acara itu, Fei. Tetap, gue nggak mau tahu, ya. Lo mau tahu kenapa gue suruh lo adain acara itu, Fei? Intinya, Fei, Reza harus bawa Tante Sandra ke acara itu. Karena nantinya, Fei, Tante Sandra itu akan ngasih hadiah buat lo. Yang tadinya hadiah itu diberikan Amira ke Tante Sandra buat lo, Fei. Begitu lo udah menerima hadiah itu, lo harus pingsan. Pingsan, Fei. Dan gue bakal suruh orang-orang gue untuk bilang kalau Tante Sandra itu berniat mencelakai lo, Fei. Nah, kalau itu sampai gagal, lo harus terima nasibnya Amira, Fei. Terus kerjaan lo apaan dong? Lo nanyain kerjaan gue, Fei. Kerjaan gue banyak. Banyak. Gue mengurus semuanya, Fei. Gue dari ngurus undangan, gue nyari pemain-pemainnya. Dan lagi pula, lo ngapain harus tahu urusan gue, Fei? Nggak perlu kan? Yang lo harus kerjain cuman bagian lo aja, Fei. Udah, selesai. Fei, gue minta sama lo, Fei. Lo harus buat Reza dan semua orang yang datang ke acara itu, Fei, itu percaya kalau Tante Sandra yang terhormat itu, Fei, itu berniat mencelakai lo. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Gue heran. Kenapa ya cewek sesederhana Amira itu bisa bikin lo berani berbuat apapun. Bahkan sampai Reza aja tuh jatuh cinta setengah mati sama dia. Kayaknya ada sesuatu yang spesial deh dari Amira. Nih, contoh undangan selamatan bayi itu yang lo pesan itu, apa perlu gua masukin ke pembukaan itu? Enggak. Bersihkanlah jiwaku. Bersihkanlah jiwaku. Amira? Kamu kemana, sayang? Aku sekarang mau ketemu sama Andre, Bu. Aku mau minta maaf sama dia karena aku ngerasa kejadian tadi pagi itu aku salah. Jadi ya mudah-mudahan Andre mau maafin aku ya, Bu. Alhamdulillah. Kalau kamu merasa bersalah, sayang, hati-hati di jalan ya. Iya, Bu. Aku pergi sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akhirnya, dia bisa juga terbuka sama orang lain. Mudah-mudahan dia bisa membuka hatinya untuk Andre dan lupakan Reza.
Andre, tumben. Ternyata kamu masih ingat juga kantor kamu. Maaf Eyang, kan Andre cuma cuti beberapa hari aja kok. Anggap aja cuti lebaran. Apaan ini ya? Itu laporan pengeluaran uang perusahaan. Dari situ Eyang jadi tahu kalau kamu sudah membeli perlengkapan untuk rumah sakit. Kalau boleh Eyang tahu, kamu beli buat apa ya? Andre lagi mau buka bisnis kesehatan ya. Dan kebetulan karena itulah Eyang, kemarin Andre itu nggak masuk kantor berminggu-minggu. Oh, bagus lah. Eyang senang dengarnya. Kalau selama itu masih berkaitan dengan bisnis, Eyang masih izinkan kamu untuk mengeluarkan uang perusahaan. Makasih Eyang. Kalau gitu, Andre masuk ke ruangan Andre dulu ya. Oke. Permisi, assalamualaikum. Lo manggil gue? Ada apa? Ki, kan gue udah bilang sama lo ya, untuk siapin perlengkapan rumah sakit, lo itu nggak perlu beli. Nyewa aja kan ada. Ya elah, mana gue tahu kalau misalkan ada penyewaan rumah sakit. Emangnya ada? Ada lah. Sekarang Eyang nanya sama gue, kenapa gue pakai uang perusahaan buat beli itu semua? Hah? Puas lo sekarang? Ya, kayaknya gue harus bikin rumah sakit beneran deh. Ya bagus lah. Jadi kan kita nggak sia-sia bikin rumah sakit itu. Bener kan? Lo bikin gue tambah ribet aja sih. Nih, contoh undangan selamatan bayi itu. Yang lo pesan itu apa? Apa perlu gue masukin ke pembukaan itu? Enggak. Ya udah kalau gitu, gue cabut dulu ya bro. Yuk. Selamat siang, Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Siang, saya mau ketemu dengan Andre, bisa? Dari siapa, Mbak? Dari Amira. Halo, siang, Pak. Ini ada yang mau bertemu dengan Bapak? Siapa? Ibu Amira, Pak. Iya, tolong suruh dia masuk ke sini ya sekarang. Iya. Silakan masuk, Mbak. Terima kasih. Amira. Amira? Amira, kamu ngapain kesini? Tadi aku ke rumah kamu, Andre. Terus kata orang rumah, kamu ada di kantor. Makanya aku langsung datang ke sini. Ada yang mau aku omongin sama kamu, Andre? Oke. Gimana kalau kita ngobrol sambil kita makan yuk di luar? Ya, sayang banget, Andre. Aku baru aja makan siang di rumah. Ada yang jatuh, Andre? Tapi nanti gue bakal bilang sama dia. Dan gue harap setelah acara selamatan, hidup gue akan jauh lebih bebas dan ini semua akan berakhir. Ada hubungan apa antara Andre dan Faye? Gua akan bawa Amira pergi dari mereka, Faye. Saya udah gak perlu lagi kamu di sisi saya.